Dengan janganlah kamu membunuh dirimu. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad atau membela agama Islam, Ustaz? Tidak ada membela agama Islam, bunuh diri itu nggak ada. Membela agama Islam sama bunuh diri itu gimana? Wong bunuh diri itu sendiri dilarang. Siapa mati dengan bunuh diri nanti akan masuk di neraka selamanya. Di dalam neraka itu akan disiksa dengan alat untuk bunuh dirinya tadi. Jadi dalam Islam bunuh diri itu dilarang. Apalagi masih berkaitan dengan janganlah kamu membunuh dirimu. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad atau membela agama Islam, Ustaz? Tidak ada membela agama Islam, bunuh diri itu nggak ada. Membela agama Islam sama bunuh diri itu gimana? Wong bunuh diri itu sendiri dilarang. Siapa mati dengan bunuh diri nanti akan masuk di neraka selamanya. Di dalam neraka itu akan disiksa dengan alat untuk bunuh dirinya tadi. Jadi dalam Islam bunuh diri itu dilarang. Apalagi tentang masalah bunuh diri dalam hidupnya, ngaji istiqomah, sholatnya bagus dan tepat waktu, tapi matinya bunuh diri atau gantung diri, apakah amal kebaikannya akan gugur semua? Nah itu jenenge sholatnya tidak bagus berarti. Ya, sholat yang bagus itu tanha anil fahsya mungkar. Bunuh diri itu suatu kemungkaran. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bunuh diri itu suatu kemungkaran. Nah, kalau dia sholatnya bagus tidak mungkin akan bunuh diri, nggak mungkin. Maka bagus menurut penilaian manusia, lain menurut penilaian Allah, ya kan? Lain. Mungkin manusia melihat wah bagus ini, sholatnya bagus. Awal waktu jamaah terus ke masjid, ya. Nah kok bunuh diri? Nah dilihat dari situ berarti sholatnya tidak bagus menurut pandangan Allah. Ya. Karena orang bunuh diri itu biasanya senang apa judek. Nah sholat kok judek? Tidak mungkin. Karena Allah mengatakan aqimus sholah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku di sini aku Allah. Manfaatnya mengingat Allah apa? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan kamu zikrullah, ingat pada Allah, hatimu tentram. Maka kalau hatimu tentram tidak mungkin kamu bunuh diri. Tak mungkin, ya. Jadi orang yang bunuh diri itu jelas hatinya tidak tentram. Kalau hatinya tidak tentram berarti jauh dari mengingat Allah. Kalau jauh mengingat Allah, dari sholatnya tidak bagus. Karena sholat itu sendiri fungsinya lidzikri, untuk mengingat Allah. Dan sholat itu sendiri tatmainul qulub, menentramkan hati. Sholat itu sendiri tanha anil fahsya wal mungkar. Ya. Maka dari itu Rasulullah tidak berlebihan kalau mengatakan kuncinya surga itu sholat. Ya. Tapi tidak setiap orang sholat masuk surga, tidak. Sholat yang masuk surga, sholat yang bagus tadi. Sholat yang bagus, sholat caranya nurut tuntunan Rasulullah. Ya, tujuan sholatnya pun hanya mengharap ridhonya Allah. Ya, niatnya benar, pelaksanaannya lurus. Itu sholat yang bagus. Tidak sekedar memperhatikan waktunya saja. Waktunya tepat, kalau caranya tidak benar ya tidak bagus. Caranya benar, kalau niatnya salah ya tidak bagus. Ya, kok sholat kok niatnya salah? Ada orang-orang munafik tuh kalau ketemu orang-orang sholat ya sholat. Yang dilakukan oleh orang-orang mukmin lakukan juga oleh dia.
Tapi nanti kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, ya tidak sholat. Jadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya tampaknya bagus sholatnya awal waktu, malah jadi muadzin, ya jadi muadzin. Nanti kalau dalam sholat qomat dia adzan dan qomat dia lakukan, bagus lah, tampaknya bagus, ya. Tapi lah kok bunuh diri, berarti sholatnya nggak bagus. Lah kok bunuh diri, berarti hatinya tidak tentram. Kalau hatinya tidak tentram berarti dia tidak mengingat Allah. Sholatnya tidak lidzikri untuk mengingat Allah. Maka kalau orang yang sholatnya bagus, tidak ada yang bunuh diri, itu nggak ada. Bunuh diri itu dilarang. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mati bunuh diri nanti akan kekal abadi di neraka selama-lamanya. Ya, yang untuk menyiksa dirinya di neraka nanti alat yang digunakan untuk bunuh diri ketika di dunianya itu. Jadi misalnya bunuh diri dengan peso, mati nusuk dadanya atau perutnya sehingga mati, besok di neraka terus menusuk-nusuk perutnya dengan peso terus sebagai siksa dirinya. Untuk kenangan ketika di dunia begini loh dulu saya. Maka Rasulullah ya tidak berlebihan, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Awal pertama kali besok manusia ditanya oleh Allah bangkit dari kubur itu sholatnya, ya. Fa in shaluhat shaluha sairu amali. Bagaimana sholatmu? Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Tidak mungkin dia bunuh diri, orang amalnya baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Tapi kalau sholatnya rusak, semua amalnya rusak. Termasuk bunuh diri tadi, rusak semua amalnya. Ya, maka yang belum terlanjur bunuh diri jangan sampai bunuh diri. Ya, itu menunjukkan sholatmu tidak baik. Apalagi